Riki. Nama saya Kristo. Nama saya Fanya dari kelas 10 IPA SMA Saint Peter. Hari ini kami akan Mempresentasikan mengenai Hukum gerak Newton. selamat menyaksikan. Hari ini kami akan menjelaskan Mekanisme kerja safety belt dan hubungannya dengan hukum 1 Newton. mekanisme kerja mobil terhadap akselerasi mobil dan hubungannya dengan hukum 2 Newton. mekanisme kerja roket booster pada roket dan hubungannya dengan hukum 3 Newton. Halo, saya Kristo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Newton dan hubungannya dengan safety belt atau sabuk pengamanan. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme kerjanya, tentu kita cari tahu dulu dong apa itu isinya hukum 1 Newton ini. Nah, hukum 1 Newton itu mengatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus berurutan kecuali ada yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, mekanisme kerja safety belt atau sabuk pengaman dan hubungannya dengan hukum 1 Newton. Nah, tapi sebelum kita mau mengatakan hubungan-hubungan antara mereka berdua ini, ya tentu kita harus cari tahu dulu dong dua-duanya itu apa. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan hukum 1 Newton itu apa. Jadi, sabuk pengaman atau safety belt itu sebenarnya apa sih? Nah, sabuk pengaman atau safety belt itu adalah sebuah sabuk yang menahan orang yang terdapat di dalam kursi kendaraan ya. Jadi ini fungsinya itu untuk menyelamatkan atau menahan orang yang saat terjadi kebenturan gitu saat mengendarai kendaraannya. Dia itu akan menahan orang tersebut, jadi dia nggak akan mental ke depan kayak gitu. Jadi apa hubungannya? Kan sekarang kita sudah tahu ini dua-duanya itu maksudnya apa, artinya apa, definisinya apa, ya sama saja kan. Nah, jadi kan tadi kita sudah tahu ya hukum 1 Newton itu mengatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus berurutan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, jadi saat kita sedang mengendarai mobil ini nih, misalnya lagi mengendarai mobil nih, nah kita tuh diam, nah terus tiba-tiba kita ngegas kan, bukan tiba-tiba sih ya, kalau kita ngegas saja ya kita tuh akan kayak tertarik ke belakang gitu ya, nggak sampai ke belakang kayak gini tapi lumayan tertarik ke belakang. Nah, ini tuh karena hukum 1 Newton. Nah, contoh satu lagi nih, saat misalnya lagi nyetir nih santai-santai, ada sesuatu di jalan kan, langsung ngerem, mental ke depan. Nah, itu juga karena hukum 1 Newton. Jadi kesimpulannya itu apa sih? Nah, kan kita sudah tahu nih hukum 1 Newton itu mengatakan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, kecuali ada yang mengubahnya. Nah, jadi sabuk pengamanan atau safety belt itu diciptakan untuk mengubah gerak itu. Nah, jadi misalnya kalau kita sedang mengemudi nih, tapi sabuk pengaman dulu. Nah, lagi driving ini, ngerem. Nah, gak akan mental ke depan. Soalnya ada gaya yang menahan atau mendiamkan kamu gitu. Jadi kamu gak mental ke depan. Nah, itu adalah alasannya diciptakan sabuk pengamanan atau safety belt. Sekian dari penjelasan tentang mekanisme kerja safety belt atau sabuk pengamanan dan hubungannya dengan hukum 1 Newton. Halo, saya Riki. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum kedua Newton dan hubungannya dengan mekanisme kerja mesin mobil terhadap akselerasi
mobil. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme kerjanya, apa ya isinya hukum Newton? Seperti hukum Newton lainnya, hukum kedua Newton itu memiliki konsep tersendiri. Hukum kedua Newton itu mengatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya. Nah, dari konsep tersebut adanya rumus. Rumus itu berupa sigma F atau resultan F sama dengan M dikali A. Sigma F atau resultan F itu dimana berupa resultan gaya yang satuannya Newton, M berupa massa benda yang satuannya itu kilogram, dan A berupa akselerasi satuannya itu meter per second kuadrat. Kita membahas mekanisme kerja mesin mobil terhadap akselerasi mobil dan hubungannya dengan hukum kedua Newton. Benda apapun akan mengalami gaya ketika ada pergerakan. Entah pergerakannya itu bisa percepatan, bisa perlambatan, dari dorongan atau tarikan, dan lain-lain. Nah, kita bahas mesin mobil. Mesin mobil itu adalah sumber energi yang memperbolehkan mobil untuk bergerak. Pedal gas adalah bagian di mobil yang menyebabkan mobil untuk mengalami percepatan atau akselerasi ketika diinjak. Nah, mesin mobil itu sumber energi dari mobil tersebut. Nah, apabila mesin mobil itu diambil, mobil itu tidak mengalami sumber energi dan tidak bisa mengalami pergerakan. Nah, tentunya apabila hanya mesin mobil di dalam mobilnya itu, mobil tersebut tidak bisa bergerak, maka dibutuh bantuan oleh pedal gas yang ketika diinjak akan membuat mobil bergerak atau mengalami percepatan dan akselerasi, yaitu akselerasi mobil. Nah, salah satu cara agar mobil mengalami pergerakan atau percepatan adalah dengan cara menginjak pedal gas. Ya, karena kalau tidak diinjak, mobil tidak akan bergerak. Mobil tersebut akan bergerak karena mengalami percepatan. Ya, kalau percepatan tidak masuk akal. Oleh karena itu, ada gaya yang dialami mobilnya. Gaya tersebut memiliki arah. Arah tersebut ditentukan oleh posisi terhadap mobil. Nah, ketika ada gaya terhadap suatu benda, pasti ada arah yang pasti benda ini mengarah ke suatu posisi. Nah, kalau dengan mobil itu, kalau misalnya mobilnya menghadap ke depan, injak pedal gasnya akan mengarah ke depan, apabila ke kiri akan ke kiri, kanan ke kanan, dan seterusnya. Jadi, kesimpulan dari hukum kedua Newton itu, dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada hukum kedua Newton akan terjadi apabila ada pergerakan dan akselerasi yang terjadi pada suatu benda seperti akselerasi pada mobil. Sekian dari penjelasan hukum kedua Newton dan hubungannya dengan mekanisme kerja mesin mobil terhadap akselerasi mobil. Terima kasih. Halo, saya Fanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton dan hubungannya dengan roket booster pada roket. Sebelum kita masuk ke mekanisme kerjanya, apa ya isinya hukum 3 Newton? Isi hukum 3 Newton. Jadinya, kita dapat lihat F aksi sama dengan min F reaksi. Ini hukum 3 Newton itu berisi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama yang lain yang selalu sama besar dan berlawanan arah. Jadinya F aksi dan F reaksi itu sebenarnya gayanya sama, tetapi mereka itu berlawanan arah. Makanya ada F aksi sama dengan min F reaksi. Mereka sama tapi hanya berlawanan arah. Lalu sebelum kita hubungkan dengan roket booster, apa itu mekanisme kerjanya roket booster pada roket? Tapi apa dulu nih roket? Roket itu apa ya? Nah, roket itu merupakan sarana luar angkasa. Wow, outer space. Itu kendaraan terbang yang mendorong melalui reaksi roket terhadap keluarnya bahan fluida dari keluaran mesin roket. Nah, kata roket itu sebenarnya lebih menunjuk dengan mesin roket. Maksudnya itu kayak roket itu lebih menunjuk dengan mesin roketnya. Nah, mekanisme kerja roket booster pada roket ini
itu mesin roketnya, lebih spesifiknya mesin roket atau roket booster itu adalah sumber atau peluncur untuk pesawat luar angkasa. Mesin roket itu bagaikan knalpot dalam pesawat luar angkasa. Jadinya itu kalau kita bisa lihat dalam kendaraan sehari-hari, mobil, motor, dan sebagainya, itu kita dapat melihat mereka mempunyai knalpot. Nah, itu seperti ya, mesin roket ini tuh seperti knalpotnya roket si pesawat luar angkasa ini. Prinsip kerja roket itu seperti prinsip terdorongnya balon. Dalam roket terdapat bahan hidrogen cair dan oksigen cair yang dicampur di dalam ruang pembakaran lalu menghasilkan gas panas yang akan keluar daripada ekor roket. Kita dapat lihat nih dalam GIF ini, itu jadinya ada hidrogen dan oksigen cair yang dicampur di dalam ruang pembakaran lalu keluar dan menghasilkan gas yang panas yang keluar dari pipa pada ekor roket. Seperti itu mekanisme kerja roket booster dan hubungannya dengan hukum 3 Newton. Dengan menghasilkan gas panas, hal tersebut menghasilkan gaya aksi pada gas dengan mendorong gas ke arah bawah. Muncullah juga gas reaksi yang mempunyai besar yang sama seperti gaya aksi, akan tetapi gaya reaksi tersebut berlawanan arah, yaitu arah ke atas. Maka dari itu, roket menghasilkan gas yang mendorong ke bawah tanah sehingga gas dapat mendorong roket ke atas, keluar angkasa. Makanya bisa langsung terbang. Nah, kita dapat lihat nih di video ini bahwa itu gasnya ke tanah, yaitu gaya aksinya. Nah, habis itu aksinya itu membuat gaya reaksi yang sama besar untuk ke atas, yaitu berlawanan arah kan. Jadinya gaya reaksinya ke atas, gaya aksinya ke bawah. Nah, di sini aku punya balon. Seperti yang aku udah bilang, prinsip kerjanya itu sama dengan prinsip kerjanya terdorongnya balon. Nah, aku coba tiup dulu ya. Ini contohnya ya, ini misalkan seperti mesin roketnya. Roketnya secara keseluruhan. Nah, setelah itu ada udara kan di dalamnya. Nah, itu bagaikan seperti oksigen dan hidrogen cairnya yang akan keluar dari ekor mesin roket. Setelah itu, udara akan keluar. Udaranya akan keluar ke bawah pastinya. Kayak kita akan merasakan kayak udaranya ke bawah, akan tetapi balonnya pasti akan terbang ke tempat lain. Seperti itu prinsip kerja mesin roket. Dan itu juga ada prinsip hukum 3 Newton. Nah, kesimpulan hukum 3 Newton. Karena hukum 3 Newton dapat lebih dimengerti prinsip kerja roket. Nah, kami dapat menyimpulkan bahwa roket menghasilkan gas yang terdorong ke bawah sebagai gaya aksi sehingga terdapat gaya reaksi dari gas yang berlawanan arah agar roket dapat meluncur ke atas sampai keluar angkasa. Yeay! Sekian dari penjelasan hukum 3 Newton dan hubungannya dengan roket booster. Nah, kesimpulan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, setiap hukum Newton itu berguna bagi kehidupan sehari-hari. Hukum Newton membuat kita lebih mengerti konsep kerja benda-benda di sekitar hidup kita, yaitu contohnya hukum 1 Newton dengan sabuk pengaman, hukum 2 Newton dengan pedal gas terhadap akselerasi mobil, dan hukum 3 Newton dengan roket booster. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kalian. Kami meminta maaf jika ada salah kata-kata ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.